Channel Fan Bola. Piala Asia 2023 Qatar kurang lebih seminggu lagi akan dilaksanakan, yakni pada tanggal 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong memiliki ujian berat di laga pembuka Piala Asia 2023. Sebagai informasi, timnas Indonesia belum pernah terkalahkan di laga pembuka kompetisi Piala Asia. Sejak pertama kali mentas di Piala Asia pada 1996, skuad Garuda belum tersentuh kekalahan di laga perdana. Pada tahun itu, timnas Indonesia menahan imbang timnas Kuwait dengan skor 2-2 di Sheikh Zayed Stadium Abu Dhabi. Sayangnya, 1 poin dari hasil imbang tersebut menjadi satu-satunya poin yang didapat timnas Indonesia di kala itu. Garuda yang diperkuat Wabia harus tersingkir dan tidak lolos fase 16 besar. 4 tahun berselang, timnas Indonesia baru kembali mentas di Piala Asia, tepatnya tahun 2000. Indonesia kembali bersua dengan Kuwait pada laga pembuka. Kali ini timnas Indonesia kembali berhasil menahan kekuatan Kuwait. Pertemuan kedua berakhir imbang dengan skor kacamata. Lagi-lagi Indonesia harus tersingkir dengan modal 1 poin di Piala Asia edisi tahun 2000. 4 tahun berselang, yakni pada tahun 2004, timnas Indonesia lebih gemilang. Skuad Sudarsono dan kawan-kawan mampu menumbangkan Qatar dengan skor 1-2 di Workes Stadium Beijing. 3 poin timnas Indonesia tak mampu memboyong mereka untuk lolos ke babak selanjutnya karena kalah saing dengan Cina dan Bahrain. Keikutsertaan terakhir timnas Indonesia di tahun 2007 silam. Sudarsono dan Bambang Pamungkas menjadi pemain yang membawa timnas Indonesia menang atas Bahrain, yang dimana kala itu pertandingan berakhir dengan skor 2-1 yang membuat sorakan supporter di Stadion Gelora Bung Karno saat itu bergemuruh. Sayangnya, kemenangan dan hasil tak terkalahkan di laga pembuka lagi-lagi belum membuat timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Kali ini timnas Indonesia bakal berjuang lagi di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar. Setelah 16 tahun tak mentas di ajang ini, saat ini Sintayong mampu memboyong Garuda kembali terbang. Ujian terakhir Sintayong jelas memperpanjang rekor apik timnas Indonesia di laga pembuka, yang dimana ini bakal jadi ujian berat bagi Sintayong, lantaran timnas Indonesia bakal menghadapi timnas Irak pada laga pembuka. Namun secara realistis, timnas Indonesia pasti kesulitan mengimbangi kekuatan singa Mesopotamia. Pada bulan November lalu, Sintayong dihadapkan dengan anak asuh Jesus Casas. Hasilnya, timnas Indonesia dipermalukan dengan skor 5-1 atas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Secara head-to-head, timnas Indonesia belum pernah menang melawan skuad Irak. Dari 3 kali bentrok, skuad Garuda selalu tunduk atas Irak. Namun bukan hal yang tak mungkin. Sintayong belajar dari kesalahan bulan lalu. Sintayong bisa saja menahan imbang atau bahkan mempertahankan rekor apik timnas Indonesia di laga pembuka Piala Asia. Setidaknya
STY jelas memiliki tujuan mencetak sejarah baru untuk skuad Garuda, yakni lolos ke babak 16 besar. Untuk bisa lolos ke babak 16 besar, amannya timnas Indonesia harus menjadi juara ataupun runner-up grup. Satu jalur lagi yang bisa digapai timnas Indonesia adalah menjadi 4 tim posisi 3 terbaik. Saat ini Jepang dan Irak jelas menjadi skuad yang paling difavoritkan untuk lolos sebagai juara dan runner-up terbaik. Timnas Indonesia bisa harap-harap cemas bakal saling sikut dengan timnas Vietnam. Kini kita nantikan, mampukah Sintayong mempertahankan rekor tak terkalahkan di laga pembuka Piala Asia untuk timnas Indonesia? Atau justru Sintayong menyiapkan kejutan dengan membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia edisi kali ini? Patut kita nantikan sejauh mana perjalanan skuad Garuda di Piala Asia tahun 2023 Qatar mendatang. Terima kasih telah menyaksikan video dari channel Fan Bola. Jika teman-teman punya saran dan masukan mengenai video ini, silakan sampaikan ke kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus mendukung serta mensupport channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa kembali pada video kita yang berikutnya.